Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik dan dia adalah seorang mahasiswi yang baru saja merayakan sebuah kelulusan di salah satu universitas di kota Jakarta. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan beberapa luka yang terjerat di hampir sekujur tubuhnya, dan terdapat juga sebuah cairan putih yang mengalir di sela-sela di kemaluannya. Menurut keterangan dari beberapa sumber, wanita itu ternyata diruda paksa oleh 4 orang supir angkutan umum. Dia dibegal di dalam sebuah angkot dan tubuhnya dibuang di pinggir jalan di Kabupaten Tangerang. Si wanita itu juga mengalami kerusakan yang cukup parah di area alat kelaminnya. Dan menurut hasil laboratorium tim forensik di kepolisian, si wanita itu disetubuhi ketika sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dalam kasus yang memilukan ini, saya akan menceritakan secara utuh kronologis yang sebenarnya terjadi. Kasus ini terjadi pada bulan Agustus di tahun 2011 yang lalu. Kasus itu bahkan sempat membuat para petugas kepolisian, yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Komisaris Besar Polisi yang bernama Ferdi Sambo, melakukan upaya razia besar-besaran terhadap kendaraan angkot yang memakai kaca film hitam yang cukup tebal, agar memastikan bahwa tidak ada lagi kejahatan pembegalan di dalam angkot dan mengakibatkan terjadinya persetubuhan secara paksa dan sampai menghabisi nyawa korbannya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di Pos Berita Nasional, wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Livia Pavia Sulistiawati yang berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di Jalan Tubagus Angke di kota Jakarta Barat. Dan di beberapa tahun belakangan ini, Livia Sulistio memilih untuk tinggal di sebuah indekos di wilayah Kebonjeruk yang berlokasi tidak jauh dengan tempat kuliahnya. Menurut wawancara yang berhasil didapat dari pihak keluarga korban, Livia adalah seorang wanita yang semasa hidupnya hanya berfokus untuk belajar. Dia bercita-cita menjadi sukses dan membanggakan kedua orang tuanya. Hingga karena hal tersebut, Livia menjadi seorang yang tertutup dan tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman yang seusianya. Livia juga dikenal oleh para dosen di tempatnya bersekolah. Adalah seorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Livia selalu mendapat nilai yang bagus dan seorang murid yang sangat berprestasi. Hingga sebuah kejadian yang mengenaskan itu terjadi dan membuat mereka semua merasa sedih dan kehilangan yang sangat mendalam. Menurut beberapa sumber artikel, kejadian ini berawal dari kesaksian seorang warga di Kabupaten Tangerang. Dia tidak sengaja melihat sebuah tubuh seorang manusia yang berada di sebuah selokan pembuangan sampah. Saat itu kejadian sudah cukup malam, warga tersebut kemudian sempat menghampiri jasad itu untuk lebih memastikan atas penemuannya. Setelah berjarak cukup dekat, warga itu pun langsung terkejut karena keadaan tubuh itu sudah hampir membusuk dan tidak dapat dikenali. Dia selanjutnya memanggil beberapa warga yang lain dan kemudian melaporkannya ke pihak instansi terkait. Hingga setelah beberapa jam berikutnya, pihak instansi terkait bersama dengan pihak kepolisian akhirnya datang ke tempat penemuan tubuh tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi itu dan mengangkat tubuhnya dari selokan yang menjijikan dan pekat menghitam karena tercampur sebuah kotoran. Setelah tubuh itu berhasil diangkat, pihak kepolisian memastikan bahwa tubuh itu kepemilikan dari seorang wanita. Namun karena tubuh dan di bagian sekitar wajahnya sudah membengkak, hal itu membuatnya tidak langsung bisa dikenali. Pihak kepolisian dibantu oleh para medis selanjutnya membawa tubuh itu ke rumah sakit di Tangerang untuk dilakukan penyelidikan agar mengetahui identitas lengkapnya. Dari hasil penyelidikan itu, mereka berhasil mendapatkan identitas dari korban yang diketahui adalah salah seorang mahasiswi yang bersekolah di Universitas Bina Nusantara. Hal itu bisa terungkap dari baju yang dikenakan terakhir kali oleh korban dan juga dari hasil sampel darah di tubuhnya. Keluarga yang mendapatkan kabar atas kematian putrinya seketika langsung berteriak histeris di ruang jenazah di rumah sakit tersebut. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa putrinya menjadi korban dan ditemukan sangat mengenaskan di sebuah selokan pembuangan sampah. Pihak keluarga juga meminta aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus ini dan mereka memaksa agar pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Livia Pavia memang telah dinyatakan menghilang sekitar semingguan yang lalu. Pihak keluarga juga sempat mencarinya ke setiap sudut kota di Jakarta. Namun hasil pencarian mereka tidak membuahkan hasil karena Livia menghilang seperti ditelan bumi. Orang tua dari Livia juga mencarinya ke tempat indekos yang dia tinggali dan menurut pemilik kos tersebut, Livia diketahui terakhir kali terlihat saat dia berpamitan untuk berangkat ke kampusnya. Dari sana kecurigaan mereka semakin mengerucut bahwa Livia diculik dan dihabisi sepulang sekolah.
Pihak kepolisian juga bergegas sangat cepat. Komisaris Besar Kepolisian yang bernama Bapak Ferdy Sambo mengarahkan anggotanya untuk melakukan investigasi dan penyelidikan yang lebih sistematis. Hingga mereka kemudian mengumpulkan beberapa keterangan dari para saksi yang melihat Livia terakhir kali saat masih dalam keadaan bernapas. Mereka mengungkapkan bahwa Livia menaiki sebuah angkutan umum selepas pulang sekolah. Dan dari hasil penyelidikan itu, bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian semakin mengerucut bahwa dugaan besar korban diculik dan dihabisi oleh supir angkutan umum. Pihak kepolisian selanjutnya menelusuri setiap angkot yang berada di kota Jakarta hingga mereka akhirnya mendapatkan satu orang yang menjadi terduga pelaku. Pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Komisaris Besar Bapak Ferdy Sambo kemudian bergegas cepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Hingga beberapa jam berikutnya, terduga pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Satu orang pelaku itu tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Dia kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dari hasil interogasi terhadap satu orang pelaku itu, ternyata dia melakukan aksinya tidak sendiri. Dia dibantu oleh 3 orang temannya dalam melakukan pembegalan tersebut. Hingga sekitar hampir 1 hari, ketiga pelaku yang lain akhirnya bisa tertangkap di tempat persembunyiannya masing-masing. Ketiga pelaku itu selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Jakarta Barat untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian menginterogasi keempat pelaku. Mereka melakukannya di tempat yang berbeda di dalam kantor kepolisian. Dari hasil wawancara yang mereka dapatkan, keempat pelaku yang masing-masing bernama Iwan Saleh, Muhammad Fahri, Muhammad Rahman, dan Apriyadi itu mengungkapkan bahwa rencana pembegalan tersebut sudah mereka rencanakan dengan sangat rapih. Mereka berempat mengendarai sebuah mobil mikrolet untuk mencari mangsa dan korban atas rencana jahat tersebut. Keempat pelaku itu mengaku bahwa tidak menargetkan siapa korbannya, mereka hanya melihat dari latar belakang pakaian yang dikenakan oleh korban. Hingga pada saat kejadian itu, seorang wanita menaiki angkutan umum mikrolet yang mereka bawa, dan wanita itu terlihat memiliki harta yang berkecukupan dari penampilannya. Salah seorang pelaku yang bernama Muhammad Rahman selanjutnya menginisiasi kedua temannya untuk segera bertindak dan melakukan aksi tersebut. Saat itu mereka kemudian menutup pintu mobil dan langsung mencengkram leher dari Livia dengan begitu sangat kuat. Livia pada saat itu merasa sangat terkejut atas penyerangan dari ketiga pelaku. Dia mencoba untuk melawan dan berteriak dengan sekeras-kerasnya. Namun sayangnya mobil mikrolet yang memiliki kaca yang cukup gelap itu membuat kejadian yang berada di dalam tidak akan terlihat oleh masyarakat di sekitar. Terlebih mobil itu melaju dengan kecepatan yang tinggi dan itu sangat memudahkan para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Satu orang pelaku kemudian mengancam Livia agar tidak melakukan sedikit pun perlawanan. Mereka akan menghabisi nyawanya jika dia berteriak dan terus-menerus meminta pertolongan. Namun karena Livia sudah merasa sangat ketakutan, ancaman dari pelaku itu malah membuatnya tidak berhenti untuk berteriak dan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Ketiga pelaku yang merasa panik dengan perlawanan dari korban, kemudian menyumpal mulut dari si wanita itu dengan tangan kanannya. Mereka tidak menyangka bahwa perlawanan dari Livia begitu sangat hebat, dan teriakan hingga jeritan tersebut membuat mereka merasa sangat ketakutan akan aksinya diketahui oleh warga di sekitar. Menurut keterangan dari sumber artikel, saat mereka sudah benar-benar merasa panik, satu orang pelaku selanjutnya mengintimidasi korban dengan cara memukul wajahnya. Dan dia juga mencengkram bagian payudaranya dengan begitu sangat kuat. Menurut keterangan pelaku, saat itu korban tetap tidak mau diam. Dia terus berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan cara terus-menerus melakukan perlawanan. Meskipun mulut Livia sudah dibungkam, dia masih tetap saja berteriak dan bergerak dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Ketiga pelaku yang sudah terpengaruh minuman yang beralkohol itu kemudian mengambil seutas tali kawat yang berada di dalam mobil. Mereka sudah tidak kuat untuk menahan perlawanan dari korban dan seketika itu langsung mencengkram leher dari Livia dengan seutas tali kawat tersebut. Tenaga dari pelaku benar-benar sangat kuat. Livia benar-benar langsung kehilangan oksigen yang masuk ke tubuhnya. Cengkaraman tali kawat itu membuat Livia kesulitan untuk bernapas. Dia sempat meneteskan air matanya dan meminta pelaku untuk menghentikan aksinya itu. Namun pelaku sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka sudah memutuskan untuk menghabisi korbannya pada saat itu juga. Hingga sekitar beberapa menit kemudian, leher dari Livia yang terjerat seutas tali itu membuat tubuhnya sudah tidak kuat untuk menahan. Livia kemudian seketika langsung tidak berdaya. Dia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan begitu sangat tragis.
Ketiga pelaku yang melihat korban sudah dalam keadaan yang tidak bernapas, kemudian meletakkannya di bawah kursi di dalam angkutan umum tersebut. Mereka selanjutnya mengambil beberapa harta kepemilikan dari korban di dalam tas yang dibawa olehnya. Satu orang pelaku kemudian mengusulkan untuk membuang tubuh si wanita ke sebuah tempat yang jaraknya lumayan jauh dari kota Jakarta. Hingga dalam perjalanan menuju ke lokasi yang ditujukan, satu orang pelaku mengaku di kantor kepolisian merasa sangat bernafsu terhadap tubuh dari korban. Saat itu dia melihat payudara dari korban memiliki bentuk bulat yang sempurna hingga kulitnya juga terlihat mulus dan sangat menggoda. Dia yang sudah terpengaruh minuman yang beralkohol kemudian membuka satu demi persatu baju yang dikenakan oleh korban. Awalnya dia hanya ingin melihat bentuk payudara itu, namun lama-kelamaan dia juga ingin menikmati tubuh tersebut. Meskipun dia menyadari bahwa korban sudah tidak bernapas, birahi yang memuncak di dalam dirinya memaksanya untuk segera melampiaskan nafsunya tersebut. Dia kemudian membuka celana yang dikenakan oleh korban dan seketika itu langsung mencoba untuk melakukan persetubuhan terhadap wanita itu. Karena alat kelamin dari korban masih tersegel, pelaku harus bersusah payah melakukan hal menjijikan tersebut. Dengan tangannya yang berotot, dia memasukkan kelamin korban secara paksa dan dengan sangat kasar. Hingga setelah berhasil merobek selaput keperawanan dari korban, dia kemudian melakukan persetubuhan itu secara berulang kali dan begitu sangat sadis. Hal itu berhasil terungkap karena pihak medis yang menangani korban mendapatkan kerusakan yang cukup parah di bagian kemaluan dari tubuh korban. Dan para medis menduga bahwa persetubuhan itu dilakukan tidak hanya satu kali, bahkan dilakukan sebanyak belasan kali sampai merobek alat kelamin dari korban tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa sumber berita, ketiga pelaku itu akhirnya dihukum berat di pengadilan. Ketiga pelaku terbukti melakukan rencana jahat tersebut dan mereka divonis kurungan penjara selama seumur hidupnya. Sementara satu orang pelaku yang hanya menjadi penadah barang curian dihukum belasan tahun di dalam penjara. Keempat pelaku benar-benar melakukan aksi itu dengan sangat sadis. Mereka sempat meminta maaf terhadap keluarga korban dan menyesali atas semua perbuatan yang sudah mereka lakukan. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting, terlebih kejadian itu terjadi di dalam sebuah angkutan umum. Dan ini membuat kita membuka mata yang selebar-lebarnya bahwa tindak kejahatan bisa terjadi dimanapun kita berada. Saya juga menghimbau kepada kalian semua, jika kita terpaksa harus menaiki kendaraan umum pada waktu malam hari, sebaiknya kita tidak sendiri dan mengajak teman untuk menemani. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.